Halo guys, bener-bener nonton, welcome. Di video hari ini, gue udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari kalian yang kalau misalnya gue jawab ya langsung di komen, itu kayaknya panjang banget. Jadi gue pikir gue pilih pertanyaan-pertanyaan yang gue jawab di sebuah video. So, langsung aja sebelum kita lanjut, nonton dulu intro ini. Oke, pertanyaan pertama. Bro, beli mobil bekas, bagaimana caranya? Minta step by step dong dari beli, asuransi, plat nomor, dan lain-lain. Beli mobil di Amerika atau di Kanada, kurang lebih hampir sama ya prosesnya ya. Jadi yang pertama itu sebelum kalian beli, kalian harus make sure kalian punya driver license alias SIM. Kalau misalnya kalian nggak punya SIM Amerika atau SIM Kanada, dimanapun kalian tinggal, itu kalian nggak bakal bisa beli mobil. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian udah punya SIM, obviously kalian punya uangnya, kalian pergi ke dealer, habis itu di dealer kalian beli mobil, setelah nego-nego beli mobil, plat nomor itu langsung diurus di sana. Jadi biasanya dealer itu ada auto tag store di dalam dealer tersebut yang mereka ngurusin plat nomor. Karena mobil harus ada plat nomor sebelum bisa keluar, jadi mereka biasanya kasih temporary license plate untuk kalian tempel di kaca belakang, sampai nanti kalian dapat plat nomornya, nyampe di rumah kalian, baru kalian copotin plastiknya pakai plat nomor yang kalian dapat. Kalau misalnya kalian punya plat nomor dari mobil yang lama, kalian tinggal copotin, pindahin ke mobil yang baru. Itu langsung di dealer di tempat. Nah, asuransi di Amerika dan juga di Kanada ya, itu harus punya ya, sebelum mobil bisa keluar, harus sudah punya asuransi. Sama seperti plat nomor, kalau misalnya kalian punya asuransi di mobil yang lama, cukup tinggal telepon perusahaan asuransi kalian, bilang bahwa kalian trade in mobil, itu bisa langsung di-set di situ juga. Atau enggak, kalau misalnya kalian nggak punya mobil sebelumnya, langsung telepon juga asuransi bisa di tempat, dan langsung diurus juga bisa. Cuman jeleknya gini, kalau misalnya kalian mau banding-banding harga, itu kalian nggak bisa di tempat gitu, karena kan itu lama kan. Jadinya kalian mungkin belum bisa dapetin mobilnya langsung, mungkin kalian harus balik lagi setelah kalian punya asuransi. Jadi kalau misalnya kalian mau beli mobil, tapi sebelumnya kalian nggak punya mobil, kalian mungkin bisa telepon dulu insurance company, misalnya 5 kalian telepon, kalian kira-kira mau mobil apa, kalian minta quote alias estimasi lah dari mereka, bulanannya berapa, segala macam. Jadi ketika kalian di dealer udah beli, kalian tinggal telepon. Oke, saya pernah ngomong, saya pernah telepon, reference number ini, jadi dia bisa cari gitu di komputer mereka, biar lebih cepat aja prosesnya gitu. Karena kalau misalnya nggak ada asuransi, mobil nggak bisa jalan, nggak bakal dikasih. Terus kalau misalnya kalian bayar cash, ya udah langsung bayar cash. Bisa juga pakai kartu kredit, cuman kartu kredit itu mereka paling bisanya cuma kayak 3.000 atau 5.000. Nggak bisa kayak misalnya kalian beli mobil 20.000, kalian pakai kredit kan nggak bisa. Oh, terus kalau misalnya kalian tulis cek gitu juga nggak bisa. Mereka nggak terima personal check. Kalian harus minta yang namanya bank draft. Bank draft itu adalah kalian ke bank, terus kalian bilang sama teller bahwa kalian mau minta bank draft, itu juga berupa cek ya, tapi instead of kalian tulis sendiri dari buku cek kalian, itu kalian dapatnya langsung dari banknya. Dan bank nggak mungkin kasih cek itu kalau misalnya uang kalian nggak ada di rekening itu, gitu. Jadi lebih aman lah istilahnya untuk pihak dari dealernya, gitu. Kalau misalnya cek, takutnya ini cek bodong gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian mau finance, cicil ya, itu ribet lagi karena kalian harus di-approve gitu kan. Di-approve itu kalian harus punya namanya credit score, terus kalian, pokoknya banyak requirement-nya lah. Itu juga bisa langsung dilakuin di dealernya juga, cuman kalau misalnya kalian student, mungkin lebih susah ya dapetin finance, karena kalian mungkin nggak punya credit score, atau mungkin kalian bukan green card, bukan permanent resident, nggak pernah kerja gitu. Jadi susah dapetin kalau untuk student. Terus juga ada yang namanya lease ya. Jadi ada yang namanya finance, ada yang namanya financing, ada yang namanya leasing. Kalau lease itu kalian basically bayar per bulan sampai 3 tahun atau misalnya 40.000 miles. Itu kalian harus balikin mobilnya.
Habis itu kalian udah lepas, nggak usah bayar lagi. Jadi hitungannya kayak minjem mobil gitu. Nah, itu kalau misalnya dihitung-hitung, biayanya lebih mahal kalau misalnya kalian nge-lease. Kenapa? Karena kalian bayar tiap bulan, tapi itu bukan mobil kalian. Karena pada akhir dari lease tersebut, kalian harus balikin mobil tersebut gitu. Cuman mungkin yang menjadi bagus adalah kalian nggak usah pusing gitu loh. Kalau misalnya kalian 3 tahun mau jual mobil, mau ganti mobil, nggak usah pusing ngejualnya gitu. Kalian ya udah balikin lagi ya, ganti mobil baru. Itu sih enaknya. Terus juga mungkin kalau ada kerusakan apa-apa ya itu bukan tanggung jawab kalian, karena kan itu bukan mobil kalian gitu. Kecuali kalian tabrakin ya. Ini gue bilang kerusakan di mobil tersebut, kayak misalnya dari mesinnya atau recall dari manufacturernya segala macam. Next, undocumented documents. Ngapain masukin imigran yang nggak bisa mensupport negara? Undocumented immigrant kali ya. Undocumented immigrant itu basically orang-orang yang ilegal ya, yang mereka nggak punya surat. Gue kurang setuju dengan pernyataan ini bahwa mereka tidak bisa mensupport negara, karena menurut gue gini, orang-orang yang tidak punya surat ya, yang kerjanya itu under the table alias ilegal ya, itu mereka justru mempunyai marketnya sendiri, job marketnya sendiri. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kalian kerja under the table, itu kalian dibayarnya lebih rendah gitu, lebih rendah dibandingkan orang-orang yang kerja secara legal gitu. Karena di sini itu kan ada yang namanya minimum wage alias UMR segala macam kan. Kalau misalnya under the table itu kadang-kadang bisa di bawah UMR gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada undocumented immigrants yang mereka kerjanya itu dibayarnya di bawah UMR, mau nggak mau mereka harus hire orang-orang yang istilahnya legal gitu kan di Amerika kan. Mereka nggak mau dibayar murah gitu loh. Nah, kalau misalnya itu terjadi, akhirnya jadinya labor itu alias biaya buruh itu sangat tinggi gitu loh di Amerika. Jadi menurut gue adanya undocumented immigrants itu membantu negaranya untuk bisa menekan juga biaya dari labor tersebut gitu. Karena kalau misalnya nggak ada mereka, orang-orang basically nggak mau dibayar situ. Akhirnya semuanya harus biaya tinggi. Kalau misalnya gaji mereka tinggi, untuk yang kerja di pabrik segala macam, itu barang-barang pasti lebih mahal lagi. Seperti itu. Jadi mungkin mereka nggak support negara in a way kayak mereka nggak bayar pajak di negara tersebut, tapi mereka membantu dalam sistem ekonomi dari sisi tersebut yang tadi gue bilang gitu. Oke, next. Kak, ntar bikin perbandingan harga listrik dan air antara Kanada, US, dan Indonesia dong. Cara pembayarannya, ada yang sistem token alias prabayar di sana, bayar per berapa lama, harga per kWh listrik, harga per meter kubik air, dan lain-lain. Lebih mahal mana tagihannya di landed house atau apartemen di 3 negara tersebut? First of all, gue suka request-nya sangat detail, sangat to the point, tapi masalahnya banyak dari sini yang jujur gue nggak bisa jawab gitu. Lebih mahal di mana tagihannya landed house atau apartemen? Jelas landed house. Kenapa? Karena landed house itu kan lebih gede ya. Jadi kalau misalnya semakin gede rumahnya atau ruangannya, ya pasti memakan listrik yang semakin banyak gitu kan. Kalau di negara tersebut, Amerika, US, sama Indonesia, itu gue jujur gue nggak bisa bilang yang mana. Karena gue nggak pernah tinggal di Indonesia yang dimana gue harus bayar listrik tiap bulan. Jadi gue nggak tahu listrik di Indonesia rata-rata berapa gitu kan. Terus kalau misalnya bandingin listrik itu kan tergantung juga dari pemakaian kan. Jadinya gue juga susah nih bandinginnya. Nah, cuman kalau misalnya cara pembayaran di sini tuh nggak ada yang namanya token ya. Ini yang gue tahu ya. Gue nggak pernah dengar ada yang namanya sistem prabayar di sini. Jadi di sini tuh basically misalnya kalian pindah nih ke sebuah apartemen. Kalian nyewa apartemen di sini, kalian telepon perusahaan listrik dan kalian bilang, "Oke, saya nyewa apartemen ini dan saya mau bikin account dengan Anda." Ketika kalian udah set up account dengan perusahaan listrik dan perusahaan air, nanti tiap bulannya kalian akan dapat tagihan dan kalian bayar gitu. Nah, banyak apartemen di sini itu yang air itu udah termasuk. Setahu gue itu air itu mereka susah ngitungnya kalau misalnya per unit. Satu gedung apartemen itu banyak unit kan, misalnya 300 unit. Mereka susah bagi-baginya karena mereka itu ngitungannya biasanya per address. Jadi kalau misalnya alamatnya itu misalnya ya 50 Cent Road
Oke, jadi nomor 50 jalannya namanya cent. Itu tagihan air itu untuk alamat itu gitu. Jadi nggak bisa alamat 50 cent unit 1, unit 2, unit 3. Mereka nggak bisa pembagian itu. Nah, jadi biasanya apartemennya itu udah include air di biaya sewa apartemen gitu. Dan cara bayar di sini itu online. Jadi semuanya itu online, nggak perlu pergi ke kantor pos. I'm pretty sure di Indo juga sama, udah canggih. So, tolong infokan kampus-kampus di New York yang nggak mahal-mahal, tapi bisa kuliah atau jurusan kuliah yang tidak terlalu mahal. Kalau pembelian properti atau rumah secara cash, apa lebih mudah? Saya lahir di Amerika. Ibu saya asli orang Amerika dari Seattle, tapi ayah dari Indonesia. Apa saja step-step yang harus saya lakukan untuk supaya bisa kembali ke Amerika? Cerita dong soal stereotype anak-anak Indo di US itu hedon bukan main. Gimana pendapatnya, Bang?